Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 9. Saya Maslawati, teman saya Rizka dan Siti Nurzatila Amalia. Di sini kami ingin membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai perihal penyelenggaraan kurikulum merdeka di sekolah SMP Negeri 1 Majene. Kami akan mewawancarai diantaranya kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua siswa. Baik, untuk lebih detailnya, simak video berikut. Satu ada masalah kita bahas bersama, mungkin di teman yang apalagi kan ada sekolah yang sekolah penggerak. Jadi biasanya kalau terkait masalah kurikulum, kalau misalnya ada masalah di sekolah-sekolah itu kita bawa di kelompok kepala sekolah, baru kita diskusikan dengan semua teman kepala sekolah. Kemudian dari teman-teman kepala sekolah ada yang sudah jadi kepala sekolah, kan ada namanya sekolah penggerak. Jadi dari sekolah penggerak kita dapat informasi lagi, baru kita bawa lagi kembali ke sekolah. Saya juga kasih pelatihan tekniknya, juga saya kasih teman-teman pelatihan. Baru-baru ini ada pelatihan 2 kali pelatihan untuk guru, ada juga untuk siswa. Jadi ada beberapa kegiatan untuk yang itu tadi, kalau kita memberhasilkan, kita kasih pelatihan ke teman-teman guru, kita kasih pelatihan untuk siswa, kita ikuti kegiatan-kegiatan, apakah itu daring, apakah itu kegiatan luring. Pokoknya segala hal yang terkait dengan kurikulum merdeka, teman-teman ada yang secara pribadi, kan banyak sekarang kegiatan-kegiatan daring, di kelas daring, ada ya teman-teman silakan ikuti itu. Mereka juga bahas, ada kelompok namanya MGMP, kelompok itu musyawarah guru mata pelajaran. Jadi mereka juga guru, misalnya guru IPS, mereka akan curhat sama teman-temannya guru IPS di situ. Mungkin ada kendala mereka dapatkan di sekolah. Jadi kami dari kepala sekolah yang memberikan izin untuk ada pertemuan, misalnya MGMP-nya bahasa Inggris. Seperti tadi ini guru bahasa Inggris. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan kepala sekolah yang ada di SMP Negeri 1 Majene, yakni Bapak Asriadi Ali SPD MPD, dapat kami simpulkan bahwa mengenai keberhasilan kurikulum yang diterapkan di SMP Negeri 1 Majene, jika ada persoalan yang dihadapi, hal tersebut dibawa ke kelompok atau didiskusikan oleh para kepala sekolah. Ada juga yang dinamakan sebagai guru penggerak, di mana guru penggerak ini bisa memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh setiap sekolah. Selaku kepala sekolah, Bapak Asriadi juga kerap memberikan pelatihan-pelatihan kepada setiap guru yang ada di SMP Negeri 1 Majene. Dalam hal ini, pelatihan tidak hanya diberikan kepada guru saja, tetapi ada pelatihan yang diberikan kepada siswa. Di samping itu, ada juga beberapa kegiatan yang dilakukan atau kegiatan yang diikuti, baik itu kegiatan yang bersifat luring atau daring, yang penting berkaitan dengan penerapan kurikulum. Selanjutnya mengenai guru yang belum terlalu paham atau belum terlalu mengerti tentang kurikulum merdeka. Sebagaimana kita ketahui bahwa kurikulum yang lalu atau K13, di mana tingkat nasional melatih tingkat provinsi melatih tingkat daerah. Hal ini sudah tidak diberlakukan lagi karena sebagaimana kita ketahui sekarang sudah menerapkan kurikulum merdeka, di mana di kurikulum merdeka ini sudah ada yang dinamakan dengan platform Merdeka Mengajar. Nah, platform Merdeka Mengajar ini sudah banyak mengandung tentang materi-materi kurikulum merdeka, sehingga guru yang belum terlalu paham atau belum terlalu mengerti tentang kurikulum merdeka ini disarankan atau diharuskan untuk mengakses tentang platform Merdeka Mengajar ini, agar sekiranya mereka bisa lebih paham tentang kurikulum merdeka yang diterapkan sekarang ini. Di kurikulum merdeka sekarang, metode apa saja yang Bapak gunakan dalam proses pembelajaran? Oke. Dengan berubahnya kurikulum dari yang 2013 ke kurikulum merdeka sekarang ini, itu kan ada pergeseran paradigma belajar, di mana sekarang ini kan paradigma baru.
Jadi paradigma yang digunakan adalah paradigma yaitu melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi otomatis metode-metode yang akan dilaksanakan guru, yang sebaiknya dilaksanakan guru di kelas adalah metode-metode yang memang berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid dalam artian guru harus memilih metode yang berorientasi kepada aktifnya murid. Jadi guru hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi cara belajar murid di kelas. Jadi otomatis saya biasanya menggunakan metode active learning. Active learning ini apapun bagaimanapun strategi yang saya jalankan, yang jelasnya saya selalu berusaha untuk membuat siswa menjadi aktif, di mana dalam rangkaian kegiatannya siswa akan diajak bernalar kritis, kemudian ada sesi investigasi, ada diskusi, kemudian ada mencipta. Jadi dengan proses tersebut yang dilalui oleh para murid, otomatis murid akan lebih aktif. Jadi sesuai dengan konsepnya, guru hanya menjadi fasilitator dan murid yang akan menjadi aktif di kelas. Jadi metode yang selama saya jalankan adalah metode active learning. Ada banyak penerapannya di kelas, ada banyak implementasinya. Seperti yang tadi saya katakan, akan ada sesi diskusi, ada sesi bernalar kritis, ada sesi di mana mereka investigasi dan mencipta. Kemudian untuk sekarang juga saya lebih banyak sisipkan media-media, misalnya bisa lewat visual, audio, karena di kurikulum baru ini guru dituntut untuk mengenali muridnya. Jadi dengan cara memetakan kebutuhan belajar murid. Berdasarkan hasil wawancara tadi, dapat saya simpulkan bahwa perubahan kurikulum dari 2013 ke Merdeka tentu mengalami pergeseran paradigma, yakni di dalam melaksanakan proses pembelajarannya, guru dituntut menggunakan metode belajar yang berorientasi pada aktifnya siswa di kelas. Nah, hasil wawancara tadi menyimpulkan atau dapat disimpulkan bahwa Bapak Abdul Wahab selaku guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Majene menggunakan metode active learning dalam proses pembelajarannya, karena metode active learning ini bertujuan agar dalam proses pembelajaran siswa tersebut menjadi aktif dibanding pembelajaran yang terdahulu. Kemudian dalam rangkaian kegiatannya, siswa menggunakan metode-metode tersebut sehingga dalam tahap-tahapnya ada menalar kritis, investigasi, diskusi, dan sesi hening cipta. Dibanding dulu sebelum menerapkan metode active learning tersebut, mungkin tidak perbedaannya terdapat pada metode yang digunakan. Metode dulu terkesan monoton sehingga bersifat jenuh dan karena tidak aktif di dalam kelas. Sedangkan sekarang setelah menerapkan metode active learning tersebut, respon siswa lebih baik, dengan tanggapan mereka senang dan suka dengan refleksi yang mereka beri. Sejak kurikulum Merdeka, kolaborasinya diselaraskan dengan proyek P5 penguatan dari proyek P3 Pancasila, yakni dituntut untuk memiliki mitra dengan instansi lingkungan. Kemudian dalam hal kolaborasi antara guru dan muridnya mungkin lebih kepada banyak-banyak berkomunikasi untuk mengenal anaknya. Semenjak adanya kurikulum Merdeka sangat baik dan mudah dipahami, karena biasanya guru memperlihatkan video yang diajarkan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Semenjak adanya kurikulum Merdeka, ada mata pelajaran yang baru yaitu P5. P5 ini mengajarkan tentang apa itu Pancasila, unsur-unsur Pancasila, dan apa yang harus kita terapkan dalam Pancasila. Kami dengan 2 orang siswi mengenai kurikulum Merdeka yang ada di SMP Negeri 1 Majene. Menurut kedua siswi tersebut, kurikulum Merdeka ini merupakan sebuah konsep yang menetapkan siswa sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran, di mana peserta didik memiliki kontrol dan kebebasan dalam menentukan jalannya proses pembelajaran. Juga diadakan mata pelajaran baru, yakni proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disingkat dengan istilah P5. Hasil wawancara kami juga dengan orang tua siswa mengenai bagaimana peran orang tua ketika anak mereka di rumah. Menurut orang tua tersebut, ketika anak kami pulang sekolah,
kami selalu mendampingi belajar mereka di rumah.